Minimalnya orang itu harus benci kepada kemaksiatan. Kalau orang sampai melihat kemaksiatan atau mendengar satu kemaksiatan, dia tidak ada rasa benci, maka dia tidak selamat, dia ikut dapat dosanya. Minimalnya orang sedang kerisauan, kebencian terhadap maksiat itu mesti ada. Bahkan walaupun maksiat itu terjadi dalam diri kita sendiri, barang siapa yang dia sedih ketika berbuat maksiat dan gembira ketika dia berbuat taat, maka dia ini mukmin, kata Nabi. Maka maknanya kalau orang itu sudah tidak sedih kalau dia maksiat dan tidak gembira kalau dia taat, maka imannya sudah rusak. Jadi maksiat itu harus kita benci di mana saja. Walaupun maksiat itu ada di hidung kita sendiri, di perut kita sendiri, di mata kita sendiri. Begitu juga kalau taat itu terjadi harus kita gembira. Di mana saja terjadi taatan itu. Kalau kita melihat orang amal agama, di mana saja. Di mana saja, di kampung mana saja, di masjid mana saja, di negeri mana saja, kita ini harus ikut gembira. Kalau kita tidak gembira, ini menunjukkan iman kita ini rusak. Begitu juga kalau kita melihat maksiat di mana saja, kapan saja, bahkan walaupun dalam diri kita sendiri, kita ini pun harus sedih. Itu tandanya iman itu hidup. Tandanya iman itu hidup itu seperti itu. Apa tandanya orang hidup atau mati? Orang itu kalau hidup itu menanggapi keadaan sekitarnya. Di depannya ada makanan yang lezat, dia ingin makan. Di depannya ada bahaya, ada racun, maka dia ingin menjauh. Tandanya orang hidup. Kalau orang itu ada makanan sudah sama sekali tidak berhasrat, ada bahaya sama sekali tidak ingin lari. Dingin nggak terasa dingin, panas nggak terasa panas. Ada orang tertawa dia diam, ada orang menangis dia tidak terkesan. Nah ini orang ini kita lihat dulu, ternyata sudah mati. Ternyata sudah mati. Orang itu kalau sudah tidak respon dengan apa sekelilingnya, berarti sudah mati. Nah begitu juga iman. Iman itu kalau memang masih hidup, itu melihat kemungkaran itu tidak tahan. Begitu juga kalau melihat kebaikan itu akan saja sangat gembira. Apakah kamu bisa menghidupkan orang mati? Nggak bisa. Kalau orang memang tidak punya derajat dalam agama ini, ya nggak bisa kita memberikan apa-apa pada dia. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Itu Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah. Ceritanya itu masih kecil itu. Sering beliau ini keluar bawa tongkat. Ditanya sama ayahnya, Ilyas mau kemana? Mau mengukuli orang-orang yang nggak mau sholat nih, katanya dia. Jadi ini benih kecintaan pada agama itu asli. Nah, so kamu renungi itu dalam diri kamu itu ada nggak benih itu? Itu asli kok. Saya lihat itu asli. Orang itu kalau memang orang itu mau jadi orang baik itu masih kecil itu sudah tampak itu. Dia sedih melihat keburukan, senang melihat kebaikan. Ini tandanya dia ini memang calon orang-orang mulia gitu. Tapi kalau orang itu memang bakatnya
bakatnya itu bakat nggak baik, gitu. Mulai kecil ya sudah tampak gabletnya, gitu. Ngaji tidak mau tawadhu, noleh sana, noleh sini, gitu. Itu sudah ada tanda-tanda, nggak ada perhatian pada agama itu. Itu kalau nggak cepet-cepet tobat orang begini ini nasibnya alamat nasib buruk ini orang begini ini. Iya betul. Kalau orang itu memang hatinya itu ada benih kebaikan itu, mendengar kebaikan itu langsung tertarik. Jadi ada bakat untuk baik gitu. Tapi kalau orang ini nggak ada benih kebaikan, ya, mendengar kebaikan itu cuek aja. Maka kita ini harus berdoa kepada Allah supaya Allah hidupkan benih-benih kebaikan dalam hati kita itu. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna minal rasyidin. Orang pikiran ini dirinya saya ini ada bakat untuk jadi ulama apa enggak? Pernah kamu berpikir seperti itu? Kok dengar ilmu kok nggak tertarik, ya. Malah ngantuk, tidur, malah main-main sendiri. Ini bakat jadi tukang tambal ban, ya. Waktu ngaji kok tangannya utak-utak ini bakat tambal ban ini. Ya. Kalau ngaji dengar betul lah ini ada tanda-tanda mau jadi ulama ini. Kalau waktu zikir kok dia seneng ke zikir lah ini ada tanda-tanda mau jadi wali ini. Man laisa lahu wirid fa huwa qirat. Orang tidak punya wirid itu tanda-tandanya mau jadi kera itu. Jadi beruk. Ngerti beruk? Beruk itu orang-orang yang tidak pernah wiridan itu beruk namanya. Ini kamu renungi. Itu ada ulama di Pakistan namanya Syekh Anwar Al-Kashmiri. Itu masih kecil ya. Si umur baru 5 tahun atau 6 tahun. Setiap malam sudah nangis saja. Sehingga kiainya di pesantrennya itu sedih. Kenapa Anwar ini kok nangis terus? Apa dia tidak betah di pesantren ini? Maka dipanggil orang tuanya. Itu anak kamu Anwar itu tiap malam nangis saja, mungkin dia tidak betah. Kamu bawa pulang aja. Maka ayahnya bilang, tidak. Itu di rumah juga begitu itu. Setiap malam nangis begitu itu. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Nak, saya takut nanti di akhirat saya bagaimana. Jadi anak kecil sudah setiap malam nangis. Ini alamat wali ini seperti itu. Akhirnya setelah besar jadi ulama besar, tulisannya, karangannya dalam segala macam ilmu tersebar ke seluruh dunia. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu masih kecil, itu kalau belum baca surat Ikhlas 1000 kali nggak bisa tidur. Suruh tidur ibunya nggak mau, baca surat Ikhlas saja. Akhirnya besarnya jadi wali Allah. Ini tandanya itu ada. Kalau kamu itu loh tanda apa? Coba kamu ingat-ingat diri kamu sendiri. Saya ini ada tanda apa ya? Tanda loh, hakikatnya nasib itu Allah yang tahu. Cuman kan tandanya ada. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang itu ada tandanya. Nah kalau tidak ada tanda-tanda yang baik itu bagaimana? Ya kamu doa pada Allah. Nah
nangis kepada Allah supaya dikasih kebaikan gitu. Teman-teman, jangan ini anak-anak merasa saya ini masih kecil loh. Kecil namanya sapi, yang besar itu asalnya juga sapi kecil. Namanya kambing nggak bisa jadi sapi. Jadi sapi yang besar itu asalnya sapi kecil. Wali besar itu asalnya wali kecil. Ulama besar itu asalnya ulama kecil. Alim besar itu asalnya alim kecil. Santri besar asalnya santri kecil. Kalau kecilnya itu kucing, masa jadi nanti jadi sapi begitu? Apa ya ada? Nah, ini kita ini harus senantiasa ini ngitung diri kita sendiri, ini mau kemana kita ini. Nah, setelah kita mikir gitu akhirnya sedih, ini doa. Nah, kalau sudah doa itu bagian dari tanda itu. Orang itu kalau sudah doa aja terus dengan sungguh-sungguh, itu tanda nasibnya akan baik. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wong kok gelem terus wis tanda-tanda mau jadi baik ini orang. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala yusta'malu akan dijadikan pekerja, yusta'malu akan dijadikan pekerja alaikum atas kamu umara'u pimpinan-pimpinan, fata'rifuna wa tunkirun wa yunkirun, fata'rifuna wa yunkirun, fata'rifuna maka kamu mengetahui agama, wa yunkirun dan mereka mengingkari agama. Faman kariha barang siapa dia benci kepada umara yang mengingkari agama itu, faqad bari'a maka sungguh dia telah bebas. Waman angkara barang siapa yang dia ingkar kepada umara yang mengingkari agama itu, faqad salima sungguh dia telah selamat. Walakin man tetapi orang radhiya yang dia rela wa taba'a dan dia mengikuti, maka dia tidak selamat. Rawahu Muslim qauluhu, sabda Nabi man angkara aiman yakni orang angkara yang dia mengingkari bi qadar istita'atihi menurut kadar, menurut ukuran kemampuannya, salima maka dia selamat minal ismi dari dosa. Waman dan barang siapa lam yastati yang dia tidak mampu ingkaron mengingkari, wa kariya dan dia benci tilkal maksiata maksiat tersebut biqalbi dengan hatinya, faqad bari'a sungguh dia telah bebas minal ismi dari dosa.